Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tekanan udara. Kita mulai saja. Yang dimaksud tekanan udara adalah gaya tekanan yang disebabkan oleh gaya berat udara itu sendiri. Nah, secara vertikal, semakin tinggi suatu tempat, tekanan udaranya makin rendah. Dan sebaliknya, ya, paling bawah itu berarti tekanan udaranya makin tinggi atau semakin kuat. Nah, kemudian secara horizontal, semakin tinggi letak lintangnya, tekanan udara juga semakin tinggi. Nanti kita bahas tentang yang secara horizontal. Kita lanjut dulu. Suhu udara dan dengan tekanan udara ini berbanding terbalik. Artinya apa? Jika suhunya tinggi maka tekanan udaranya rendah atau sebaliknya. Jika suhunya rendah, tekanan udaranya tinggi. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Ya. Nah, tekanan udara ini dinyatakan dalam milibar atau disingkat dengan MB. 1 MB sama dengan 3/4 mm Hg. 1013 MB sama dengan 76 cm Hg atau 1 atmosfer atau 1 atm. Nah, garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan udaranya disebut dengan isobar. Nah, baiklah, kita lihat pada gambar ini. Nah, bahwa secara horizontal makin tinggi letak lintangnya, tekanan udaranya makin tinggi. Nah, kita sudah tahu bahwa yang namanya suhu udara berbanding terbalik dengan tekanan udara. Nah, pada daerah tropis ini, ya, pada daerah tropis, jadi antara 23,5 derajat LU dan 23,5 derajat LS, ini adalah tempat beredarnya matahari. Berarti di daerah tropis ini suhunya lebih tinggi dibandingkan daerah subtropis. Nah, kalau suhunya tinggi, maka di daerah tropis ini tekanannya rendah. Sedangkan di daerah subtropis ini tekanannya tinggi. Jadi pada lintang 0 tekanannya rendah, nah ya, suhunya tinggi, tekanannya rendah. Pada daerah subtropis itu suhunya rendah, tekanannya tinggi. Anda perhatikan di sini. Jadi pada lintang 0 tekanannya rendah, pada lintang 40 tekanannya lebih tinggi. Makin ke kutub makin tinggi, ya. Jadi misalnya di daerah 6,5 derajat ini suhunya lebih rendah dibandingkan dengan subtropis. Kalau suhunya rendah maka tekanannya tinggi. Jadi makin ke daerah kutub suhunya makin rendah dan tekanannya makin tinggi. Nah, ini yang disebut dengan secara horizontal, makin tinggi letak lintangnya makin tinggi pula tekanan udaranya. Jadi makin ke kutub itu tekanan udaranya makin tinggi. Itu tentang secara horizontal tadi. Ini sudah kita bahas tadi ya. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya tentang angin. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin namanya anemometer. Angin diberi nama dari mana asalnya. Misalnya, angin barat berarti asalnya dari barat ke timur. Ya. Angin laut berarti angin yang berasal dari laut ke darat. Jadi berlawanan arah. Itu tentang pemberian nama angin. Nah, untuk membahas gerakan angin, kita harus paham tentang hukum Buis Balot. Kita lihat hukum Buis Balot yang pertama. Angin bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum, atau angin bertiup dari daerah yang bertekanan rendah tinggi ke tekanan rendah. Yang kedua, angin dari belahan bumi utara berbelok ke kanan dan dari belahan bumi selatan berbelok ke kiri. Ini karena pengaruh gaya Coriolis bumi atau gaya rotasi bumi. Kita lihat saja di sini ya. Ini pada daerah lintang 0 derajat ya. Suhunya tinggi, tekanannya rendah.
Pada lintang 30 suhunya tinggi, tekanannya suhunya tinggi. Sama lagi, pada daerah khatulistiwa ini suhunya tinggi, tekanannya rendah. Pada lintang 30 derajat suhunya rendah, tekanannya tinggi. Jadi angin bergerak dari daerah 30 derajat ke 0. Ya, ini. Nah, kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua, dari belahan bumi utara ini beloknya ke kanan. Jadi menggok ke kanan. Kemudian dari belahan bumi selatan beloknya ke kiri. Ini tentang hukum Buis Balot 1 dan Buis Balot kedua. Nah, sampai di sini dulu saya akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.